ada sosok seperti kayak cowok ya. Ya itu yang ketok-ketok pintu itu. Pas ditengok itu nggak ada kepalanya itu. Yang nggak ada kepalanya itu kan dulu ya. Itu aku juga nggak tahu sih ya, dulu kan pernah ada kejadian yang dibunuh katanya ya. Oh, dibunuh. Terus dikebumikannya di sini katanya. Malah tukang dagang juga pernah ada yang jualan katanya di sini, ada yang Beli. mang katanya gitu. Oh, ada yang manggil. Ada yang manggil. Nah, teman-teman, ini adalah konten lanjutan video saya sebelumnya, yaitu tentang Teh Tita, ibu muda yang tinggal sendiri di kuburan. Nah, sekarang saya bersama rekan-rekan ingin langsung berkunjung ke rumahnya, dan ini saya tepat berada di areal kuburannya, dan itu Teh Titanya berada di sebelah sana. Kita pengen lihat seperti apa sih yang katanya rumahnya itu dekat dengan kuburan yang banyak sekali mengalami hal-hal keganjilan dan hal-hal gaib. Ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Teman-teman, di video sebelumnya kita menemui Teh Tita, ibu muda yang sendiri tinggal di rumah, itu lagi di ladangnya. Sekarang di konten ini kita akan berbincang-bincang dengan Teh Tita yang kesehariannya itu berada di depan kuburannya, dan kita pengen tahu seperti apa sih rumahnya, dan kebetulan Teh Titanya lagi ada. Nah, jadi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, tolong di scroll dulu, nanti ada video saya yang tentang Teh Tita yang mengalami pengalaman yang sangat tragis ya, yang sangat jarang orang alami. Dan itu Teh Titanya lagi ada. Assalamualaikum Teh Damang. Teh, saya dan rekan-rekan kembali nih pengen tahu kondisi. Katanya kan Teteh ini kan arah kuburan ya? Iya. Nah, kuburan umum. Emang rumah Teteh sebelah mana sih? Itu kelihatan sebelah situ. Oh, yang itu? Iya. Berarti kalau dari sini kurang lebih berapa meternya? Oh, itu yang itu? Iya. Berarti keseharian Teteh berarti di sini ya? Berarti tetangga juga nggak ada? Nggak ada. Oh, ini juga apa namanya? Keranda ya? Yang udah nggak dipakai sih ini. Udah nggak dipakai. Terbengkalai mungkin. Oh, yang dipakai bukan yang ini? Bukan, ada lagi. Oh, ada lagi. Taruh di Ini kuburan kayak luas banget ya Teh? luas. Sampai sana. Sampai sana. Berarti jarak dari rumah Teteh ke sini itu Dekat. Kurang lebih 50 meter ya ada. Jadi mungkin kalau untuk mengakses ke rumahnya itu melalui jalan ini nih. Ini ke sini, itu rumahnya berada di sana. Dan ini sama sekali jauh dari tetangga ya. Kalau yang saya lihat dari sini tuh. Nanti kita selesai berbincang-bincang, kita akan langsung menuju ke rumahnya. Alhamdulillah teman-teman, di sini kita sudah ditemani bersama Teh Tita lagi teman-teman. Jadi di konten sebelumnya Teh Tita pernah bercerita, katanya Teh Tita pernah didatangi salah satu sosok ya Teh ya, katanya pernah tidur dengan salah satu sosok. Dan kebetulan pada konten kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Teh Tita, ingin lebih tahu pengalaman Teh Tita selama tinggal di area pemakaman ini seperti apa sih ceritanya Teh? Boleh diceritakan Teh? Cerita yang tadi ya. Yang tadi di situ kan ceritanya kan ada suami ya. Ini kan rumah dekat kuburan juga ya. Jadi sering kejadian juga gitu ya. Ada yang suara nangis, ada yang ada di rumah juga pernah ada sosok juga datang gitu kan, sosok poci lah gitu ya, bahasanya poci aja ya. Iya. Pas itu kan waktu itu kan tidur ya. Pas mau jam 10-an lah itu mah ya, masih sore mungkin jam 10. Pas mau tidur kan si gardeng rumah itu, gardeng kamar. Gordeng. Ya, agak ada gorden ya, dikit. Pas itu langsung des gitu. Tahu apa itu dia, sosoknya sosok poci sih. Seperti bayangan gitu. Maksudnya menembus tembok atau bagaimana Teh? Menembus tembok dari ujung rumah itu sampai ke sananya. Itu kaget itu aku. Berarti yang dari video sebelumnya bukan pertama kali hal aneh berarti ya Teteh ya? Kalau yang merupain suami itu pertama kali. Kalau yang kejadian-kejadian gitu ya aneh gitu.
bilang sering ya enggak juga ya. Ya Ada itulah, beberapa iya, mungkin ada beberapa kali kejadian itu. Pas itu juga pas mau maghrib juga pas mau ke warung ya kan sini jauh kan ke warung ya. Lihat aja rumahnya aja. Iya. Kan deket warungnya nggak jauh. Nah, Pas ini itu mau jalan bentar teh, penasaran teh. Ini kalau teteh mau ke warung berarti harus lewat jalan makam seperti ini. iya. Wow, serem juga nih teman-teman, gimana Nah, nih? gimana tadi boleh diceritain pengalamannya tuh? Iya saya mau ke pas warung. pas itu kan pas mau maghrib ya. Pas mau maghrib itu kan nggak ada apa itu di rumah ya, mau belanja gitu kan. Itu di situ ada sosok putih di situ tuh, Di sebelah mana? sebelah sana. Di area kuburan mungkin. Iya itu di pohon gede itu. Mm-mm. Ada sosok putih terus sebelah sana juga ada. Mm-mm. Sering nampakin Oh, karena banyak banget pohon-pohon gedenya tuh Iya. ya di sini. gitu lah. Itu masalah kan di dekat rumah teteh ini kan ada keranda nih, keranda. Yang belakang gitu. Kalau didengar-dengar, kalau di orang lain kan katanya kalau ada yang mau meninggal ada suara kelomprang tak apa gitu Di mana? Iya. Di mana Mas tuh? di daerah orang. Oh, ada. Di sini juga ya sering aku Oh, dengar. ini juga sama. Kalau misalkan mau ada orang yang meninggal tuh ada suara-suara aneh gitu. Berarti bukan mitos itu ya? bukan mitos. Oh. Teteh pernah nggak dengar sendiri gitu suara? Pernah. gitu? Suara Kayak keranda. kayak yang jalan gitu ya ke deket rumah tuh, ke belakang rumahku ada yang jalan kayak yang bawa keranda gitu. Gimana lah yang bawa keranda itu ya. Oh, gelenjreng-gelenjreng berarti berisik kayak ya. yang dibawa aja gitu, ada ke belakang rumah. Tapi kalau keranda terbangnya pernah lihat nggak teh? Enggak sih kalau itu, cuman ya denger suara ada Cuma denger orang suara aja mungkin jalan gitu kan. Pas ditengokin nggak ada gitu. Berarti Pas- banyak banget pengalaman mistisnya. Pas udah denger itu ya kemudian harinya iya suka ada yang meninggal. Jadi gini, berarti pas ketika ada orang yang mau meninggal, pertandanya itu atau isyaratnya itu Kerandanya beberapa hari sebelumnya ada kayak bunyi keranda segala macam gembreng-gembreng gitu. gitu. Berarti itu udah pasti ada yang meninggal kalau udah mendengar suara itu. Pasti ada. Berarti bukan mitos, emang beneran ada gitu ya di beberapa daerah, termasuk di sini juga. Bukan mitos berarti ya? Bukan. Nah Teh, itu kan selain sosok Poci yang Teteh lihat, hal aneh apa tuh yang sering banget itu ngeganggu Teteh atau misalkan yang sering Teteh lihat itu? Yang sering itu ya sosok cewek yang rambutnya panjang, yang sering itu di sini berdiri. Itu kira-kira Di sosok apa mana? itu teh? Ya, di pohon yang ini. Iya, pohon yang itu tuh. Yang di sana itu sering. Padahal di sini juga suka ada. Lagi- Sini orangnya bukan orang sih mungkin ya. Di mana di sini Tinggi ini? besar, makhluknya iya, tinggi. tinggi Oh, besar. pas teteh lagi nyapu atau? Pas mau maghrib aja lihat. Pas mau ke warung gitu suka lihat. Pas pulang, pulangnya Tapi nggak lewat maghrib nggak kan kalau ngeganggu pulang. teteh berarti? Enggak. Ya kalau ganggu sih alhamdulillah enggak. Cuman ya kalau denger suara-suara Oh, gitu berarti ya itu sering. mungkin menyapa mungkin ya. Mungkin. Tapi walaupun tidak secara langsung mengganggu, tapi kita sebagai manusia kan memang ya wajar lah, sebagai manusia pasti ada rasa takut dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah tapi Teteh di sini kan katanya udah 6 tahun ya Teteh tinggal di Iya. sini. Nah itu selama 6 tahun itu maksudnya pengalaman Teteh apakah dari mulai tinggal di sini atau akhir-akhir ini sering ngalamin seperti itu atau dari dulu gitu maksudnya? Kalau baru 1 tahun 2 tahun sih enggak ya, belum pernah. Tapi kesininya nggak tahu kenapa sering ada kejadian aneh-aneh aja. Semenjak udah ditinggalin suami gitu, merantau, jadi nggak tahu lah. Oh, mungkin Teteh sendiri mungkin di Iya rumah ya. mungkin. Ya, karena sendiri kalau ada si A-nya kan, karena kitanya juga mungkin nggak takut ya kalau ada si A-nya, kalau ada suami. Tapi kalau kita sendirian dari hawa kitanya juga merasa takut, dan mungkin makhluk di luar sana juga gimana ya, lebih berani lah gitu kalau mengganggu ataupun menampakkan dirinya, lebih berani kayak Yang gitu. dengar yang suara-suara nangis itu mah udah nggak aneh berarti. lagi. Ya dibilang takut ya emang takut kan, sendiri deket kuburan juga deket ya. kan. Mau lari kemana kan, nggak ada orang juga kan. Nggak ada tetangga sama sekali ya di sini. Takut. Nah ini teh, kalau ada orang yang baru meninggal itu pernah lihat nggak teh? Dari makamnya itu ada yang keluar atau bagaimana? Enggak sih kalau itu nggak pernah lihat. Oh nggak pernah. Iya. Soalnya kan ngapain juga kan, orang udah meninggal harus diliatin juga nggak tahu. Oh, soalnya kan banyak juga. Nah kalau suara-suara emang iya sih iya. Kalau suara-suara yang nangis, Oh. yang kayak yang kesakitan atau apa gitu, suka ada, suka denger gitu. Berarti suara-suara menjerit, merintih seperti siksa kubur, berarti seperti itu sering dengar. Ya, kalau itu sih enggak, cuman yang nangis-nangis gitu aja. Nggak tahu sih kalau bisa kubur atau nggak tahu ya kan, nggak pernah juga. Iya, Nggak tahu. Tapi Bukan kalau ranah kita, suara-suara ya. aneh yang kayak gitu-gitu
ya sering. Enggak, takutnya kan namanya juga kan rumahnya dekat. ini kan juga. Teh Tita rumahnya kan bener-bener deket rumah, maksudnya deket kuburan. Dan kuburannya ini juga kalau dilihat kuburan yang bukan besar dan juga Mm-mm. agak serem juga ya sih. Yang saya lihat juga masya Allah ya, masya Allah pokoknya jawabannya. Nah Teh, itu tuh kan Teteh kan tinggal sendiri di sini ya. Saya di luar topik kegoiban lah gitu ya. Pernah nggak barangkali takutnya ada yang nyulik atau misal ada yang ya intinya berbuat jahat. Itu kan di luar topik goib nih. Kita kan nanya itu mesti seimbang. Ada nggak? Ada hal misalkan takut atau gimana gitu? Ya takut ada sih ayah. Soalnya kan kalau malam ya mungkin taunya sendiri juga kan. Taunya nggak ada suaminya, mungkin entah itu setan, entah apa itu orang, suka ada yang ketok-ketok atau apa, tapi nggak berani dibuka juga. Pernah kemarin ya beraniin diri gitu ya, ngebuka, ada yang gedor-gedor. Pas dilihat tapi nggak ada siapa-siapa. Itu yang sebelum ada suami yang datang itu. Berarti maksudnya kejadiannya. Kan kejadiannya kalau kemarin kan ada kejadian mistisnya Dulu. itu. Oh, itu mah dulu. Sebelum. Itu mah baru semalam. Ya, kejadiannya Itu mah yang terbaru kemarin press berarti ya. Berarti kita orang pertama yang dengar cerita langsung ya. Iya, karena jadi berarti kita beruntung ya datang ke sini pas ada kejadiannya. Dan kita jangan lupa ambil hikmahnya itu ya. Betul. Pokoknya itu aja ya tadi ya yang sebelumnya itu. Nah Teh, Buat yang nggak ada suaminya gitu, mohon banyak-banyakin berdoa aja gitu. Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai ada kejadian lagi gitu. Nah Teh, selama tinggal di sini Teh itu kan pengalaman mistisnya kan udah banyak banget ya yang Teteh, dari suara-suara aneh, terus dari suara yang menangis, dari melihat penampakan dan sebagainya udah banyak mungkin ya. Nah Teteh, ada nggak satu pengalaman selain yang didatangin kayak suami itu yang Teteh tuh sampai sekarang takut gitu? Pernah ada sosok seperti kayak cowok ya. Ya itu yang ketuk-ketuk pintu itu, pas ditengok itu nggak ada kepalanya itu. Waduh. Wow. Kaget. Pas ditengok kan itu ya gimana lah, aku langsung ke kamar aja, langsung pakai selimut, takut. Dikirain kan orang yang mau nemenin ngobrol atau apa gitu ya, seneng gitu kan kalau aku ya. Pas ditengokin di jendela itu, tengokin itu kepalanya nggak ada. Nah gini, berarti kalau asumsi saya ya, itu kan kejadiannya sebelum pengalaman yang kemarin tuh yang menyerupai suami. Apa mungkin itu yang jin yang datang itu yang dari awal-awal udah nampakin diri, nggak ada kepala. Wah, apa boleh misalkan sekali-kali menyerupai suaminya? Iya, biar bisa berinteraksi. Nah, gitu. itu saya asumsinya demikian gitu. Ya nggak tahu juga sih. Soalnya kan kalau kata tadi Teteh ngetuk-ngetuk pintu nggak ada kepala, Teteh kan takut, langsung ke kamar. Terus yang ketuk-ketuk pintu nggak ada orang, langsung ke kamar. Yang terakhir mungkin yang jadi ketuk-ketuk pintu menyerupai suami Teteh, dimasukin tuh. Apa yang dimasukin tuh? Ya maksudnya bertamu, disuruh gitu, ke rumah, disuruh ke rumah. Ya kan disangkanya Iya. aku kan suami. Kalau menurut cerita dari pengalaman Teteh tuh, mungkin asumsi saya demikian. Iya betul. Jadi kan yang pertama kan yang ketuk-ketuk pintu orangnya nggak ada. Yang pertama, terus yang kedua ketuk-ketuk pintu, terus pas dilihat nggak ada orangnya, ada cuman nggak ada kepalanya kan. Nah yang ketiga yang semalam barusan dialami itu yang ada orangnya. Yang nggak ada kepalanya itu kan dulu ya. Aku juga nggak tahu sih ya, dulu kan pernah ada kejadian yang dibunuh katanya ya. Oh, dibunuh. Terus dikebumikannya di sini katanya. Itu nggak tahu juga sih, itu sering kejadian, sering lihat juga ada sosok 2 orang. Ya, itu berarti pernah menampakkan wujudnya sama Teteh? Di sini sekitaran sini sih nampaknya. Berarti berlumuran darah atau gimana Teh? Ya diem aja kayak yang mau minta tolong, tapi kayak yang gimana ya, Susah ngomongnya mungkin ya, karena emang terkunci. ngomongnya mau pakai apa gitu. Mungkin terkunci mungkin. 2 orang. Kan dulu pernah ada kejadian juga ya. Itu Itu aslinya malah tukang dagang juga pernah ada yang jualan, katanya di sini ada yang Beli. mang katanya gitu. Ada yang manggil. Ada yang manggil. Sampai tuh dagangannya juga sampai ditinggalin. ditinggal. Oh, berarti ada yang jualan ke sini terus cegat dipanggil ada yang dikiranya mau beli, ternyata yang itu yang manggilnya nggak ada. Nggak ada orang katanya. Goib berarti. Katanya sosok cewek itu. Rambut panjang. Di sini. Itu berarti makanya pakaian biasa, makanya stop dulu atau langsung lari berarti? Ya langsung lari. Langsung lari berarti. Katanya itu sambil ketawa-ketawa gitu. Kalau nggak ketawa mungkin ya berhenti lah si emangnya, pasti disangkanya mau beli. Katanya gitu. Tapi itu udah lama mungkin kejadiannya. Udah lama banget itu.
sama yang kejadian yang dulu ada yang meninggal juga. Nah teh, terakhir saya bertanya nih, Teteh kan sering banget ya mengalami hal-hal aneh. Nah barangkali ada saran, tips and triknya biar nggak takut menghadapi hal-hal yang Teteh sering alamin gitu. Ya kalau itu mah ya triknya cukup yang 5 waktu. Terus jangan lupa baca doa aja tiap mau tidur. Ya pokoknya setiap mau apapun harus baca doa, itu aja. Iya betul. Harus ngedekatkan diri kepada yang kuasa. Kita kan percaya harus sama yang di atas kan. Emang sih kita nggak percaya juga kan ada yang gitu-gitu. Tapi saya ngalamin kok. Iya dulunya nggak percaya ada yang kayak gitu. Sekarang ya percayalah Karena ya, sudah mengalami kalau ya. yang kayak gitu tuh ada. Gitu. Nah terakhir banget, kalau misalkan Teteh pas ada penampakan, misalkan ada nih mewujudkan atau teriak atau gimana gitu, Nggak ada. Nggak ada, langsung cuman lari aja yang gitu. nangis aja yang nangis. Oh, cuman suara berarti. Enggak, maksudnya yang saya tanyakan reaksi Teteh itu apa, menjerit apa cuman- atau gimana, kaget Cuman apa gimana? Ini aja kaget sih kaget cuman astagfirullahaladzim ya Allah gitu kan. Berarti Meminta nggak teriak perlindungan gitu, aja. Nggak gitu. Enggak. Malah takut Nah ini teh. nanti malah deket-deketin. Maaf juga nih teh, kenapa Teteh lebih memilih kok membangun rumahnya di tengah area pemakaman seperti ini? Kan itu yang saya lihat di sebelah sana banyak sekali tanah-tanah yang masih kosong. Kenapa ini teh alasannya teh? Ya alasannya apa ya? Ya pengen apa ya? Ya mungkin karena tanahnya juga adanya di sini ya teh. Mungkin ceritanya sedih mungkin ya. Udah jangan diceritain Ya, Teh. yang penting adanya di sini, tapi yang mudah-mudahan itu cukup jadi pengalaman yang Teteh alami dan jangan sampai dialami lagi ya teh. Sama orang lain ya. Jangan. Ya sama Teteh juga nanti kan jangan sampai dialami Iya, lagi. Yang mudah-mudahan penting jangan. kedepannya Amin. Teteh di sini lebih aman, lebih nyaman. Iya. Karena kan tujuan kita tinggal dimanapun kan yang penting nyaman ya. Betul. Yang penting nyaman, Nah sehat. ini teman-teman katanya kan Teh Tita ini sering melihat sosok. Boleh ditunjukkan Teh sebelah mana itu sosok-sosok yang ininya? Kan tadi udah ada dicerita di sebelah saya. Enggak, tadi gini aja. Maksudnya ditunjukin ke sana posisinya lagi ngapain? Kalau sekarang mungkin siang Mas, susah. Gini aja sekarang mah Kalau kita mau kan malam. Kalau malam mungkin ditunjukin langsung, sayanya juga kabur entahnya. gini aja sekarang mah mungkin penonton penasaran seperti apa sih rumahnya. Kita ikut aja sih, Teteh jalan-jalan langsung ke rumah gimana? Boleh. Ya, boleh Ayo. kan? Berarti langsung ke rumahnya aja Ya, ya. langsung ke rumahnya. Jadi siap. biar nggak di apa Biar namanya nggak biar lebih jelas ya, penasaran. biar nggak penasaran karena rumahnya ada di sebelah sana juga tuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengikuti Teh Tita untuk langsung silaturahmi ke rumahnya yang sebelah sana tuh. Dan ini kalau di depan itu jalan desa ya, jalan desa cuman jarang ada perumahan. Ini teh jalannya ini jalan menuju ke mana? Itu ke warung Kak. Oh, jalan ke warung. Berarti ini jalan desa ya Teh? Jalan Jalan maksudnya jalan desa, bukan jalan gede raya gitu. bukan Kalau ini jalan kemana berarti Teh? ke kebun. Oh, kebun. Berarti kalau ke sana ke warung. Ke sana ke warung. Oh, nggak ada ya, jauh ya. Kalau ke sana ke warung. Nggak ada rumah. Nah, kalau ke sini berarti mau ke arah kemana gitu? Dan Pedesaan kemana? berarti. Ke sana ke pedesaan ke sana. Oh, ini yang ke Sini sini. kebun. Jadi rumah Teteh yang ini. Iya. Oh, itu berarti pos yang itu apa? Rumah. Kalau ini berarti masih pemakaman ya, masih area pemakaman yang Nah, itu yang saya lihat juga kayak ada yang apa itu? Madu ya, madu. Madu ya. Oh, ini berarti pabrik madu ini. Iya. Oh, pabrik Tahu- madu. tahu- Kalau yang di tahu sebelah sana madu. itu apa? Pos atau apa? Ya itu kayak pabrik madu. Oh, berarti kalau rumah cuma Teteh Cuman aja. Kalau malam ya sepi kan siang, cuma siang. ya. Astagfirullahaladzim itu. Apa itu? Masya Allah, wush. Saya kira Ini gede. saya kira babi. Oh ini nih teman-teman ini masih area pemakaman dan ini rumah. Itu yang tadi kita ada di sana ya? Ini berarti aslinya makam Teh, cuman nggak dibersihin ya. Sampai situ sih ya. Sampai ada pohon itu. Sampai mana teh makam? Yang Oh, sampai panjang sini itu. makam ya? Pohon. Mungkin nanti dijelaskan langsung di rumahnya mungkin ya. Jadi posisi si Poci ini lewat di sebelah mana temboknya Teh? Jadi bisa dilihat temannya, ini nggak ada tetangga ya, ini katanya pabrik. Ke sana jauh, ke sini juga jauh, nggak ada orang. Ini benar-benar jauh dari area Bisa lihat nah. Jadi kalau ke warung itu mesti lewat sana, mesti naik motor. Ini juga nggak ada rumah ya. Nah, itu juga nggak ada rumah. Sana lihat.
juga nggak ada rumah. Nah ini rumahnya Teh Tita ya, yang tadi diceritain. Inilah rumahnya Teh Tita ya, yang dekat dengan kuburan. Berarti kurang masuk ya. Dan teman-teman, inilah kita sekarang sudah sampai ya di rumahnya Teh Tita ya. Boleh Teh masuk Teh? Jangan tuh. Kenapa jangan? Ini kan kita bareng-bareng. Kalau saya sendiri itu beda cerita. Kan soalnya sendiri ya. Ya udah. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari kita. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.